Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat dan pecinta channel KM97. Bersama saya Samidi Japan, bertemu kembali dalam acara Inspirasi Bisnis. Untuk tema kali ini saya ingin menyampaikan tentang inspirasi bisnis, yaitu di bidang perkebunan, pembibitan buah palak. Hari ini saya sudah berada di salah satu lokasi pembibitan buah palak, yaitu tepatnya di Kampung Karanganyar, RT 1 RW 1, Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Telah bersama saya salah satu narasumber. Berikut pemilik langsung lokasi pembibitan buah pala ini, yaitu dengan Pak Haji Mahmud Thohir. Baik, kita ikuti saja langsung bincang-bincang kecil saya dengan beliau sebagai pebisnis sukses untuk bidang pembibitan buah pala. Baik para sahabat dan pecinta channel KM97 dimanapun Anda berada, telah bersama saya ini salah satu narasumber yang sudah sukses merintis pembibitan buah pala, termasuk salah satu hasil perkebunan. Beliau adalah Pak Mahmud Thohir. Pak Haji mulai merintis pembibitan buah pala ini dari kapan, Pak Haji? Alhamdulillah, saya merintis pembibitan pala ini sekitar tahun 80-an. 80-an. 1980. Itu kebetulan pala ini termasuk unggulan Purwakarta juga. Unggulan Purwakarta ini dikarenakan pala ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun di desa kami ada beberapa batang, saya memperbanyak dari biji tersebut menjadi bibit. Ini alhamdulillah. Saya mempunyai PIT 10 batang. 10 batang ini alhamdulillah sekitar kebutuhan menjadi bibitnya itu sekitar 150 ribuan. Tapi yang dipilah-pilah sama kami ini sekitar 30 ribu atau 40 ribu bibit yang kami siap salur pada tahun ini. Dikenakan pala tersebut manfaatnya, ini banyak manfaatnya pala yang ada di Kecamatan Wanayasa tersebut. Oh iya. Pak Haji Mahmud bisa memilih pala itu gimana awal pemikirannya, Pak? Atau penemuannya gimana itu? Kok bisa memilih pala nih gitu? Ini pala ini kan dulunya ini ada paritas pala ini ada dari Banda. Pala ini paritas Banda dan Tidore. Ini kebetulan yang ada di daerah kami ini palanya pala Banda namanya. Paritas Banda. Ini kebetulan buahnya agak besar, bijinya juga besar. Kalau di kebutuhan umpamanya manfaat dari biji pala tersebut, ini bisa dibikin minyak asiri. Dari bijinya Dipakai minyak tersebut. Alhamdulillah penyulingan atau kebutuhan biji pala yang ada di Wanayasa ini masih membutuhkan biji-biji, malahan pada sekarang ini ngambil biji luar dari Kabupaten Purwakarta. Dari Purwakarta sendiri masih kurang untuk biji pala. Jadi manfaat pala selain dari bijinya ada nggak? Kulitnya misalnya atau pohonnya itu sebenarnya ada manfaatnya nggak, Pak, dari pala itu sendiri? Oh, kebetulan kalau kulit ini dikenakan ada tilu versi ya. Pala ini ada daging, termasuk kulit ya, daging kulit, terus kulit, daging, terus sempra, biji. Kalau dari kulitnya tersebut atau dagingnya tersebut dibikin manisan. Oh iya. Satu toples yang termasuk oleh-oleh Wanayasa ini yang ada di situ Wanayasa, ini manisan pala Wanayasa. Terus sempranya itu lebih mahal daripada bijinya harganya. Kalau sempra itu kulit
daripada biji tersebut. Jadi yang paling tengah itu lebih mahal, 1 kilonya mencapai 180.000. Jadi dari sekian banyak manfaat tersebut ya, jadi sebagai masukan kenapa Mang Haji Mahfud ini cenderung memilih pala. Karena pala itu sendiri dari satu biji pala saja para sahabat, ternyata banyak sekali manfaatnya ya, dari itu kulit, isinya maupun dagingnya. Sehingga dari melihat hal tersebut, Pak Haji Mahfud ini lebih memilih merintis untuk pembibitan pala tersebut ya. Terus untuk kebutuhan sendiri dari Kota Purwakarta ini sendiri gimana itu Pak? Bisa memenuhi nggak untuk Pak Haji Mahfud ini? Untuk bibit diperkirakan ini tahun sekarang yang akan keluar bibit dari saya ini sekitar 30.000. 30.000. 30.000 untuk wilayah Kabupaten Purwakarta. Apalagi dari luar Kabupaten Purwakarta. Itu masalah bibit. Kalau masalah bijinya atau bijinya pala ini masih kurang untuk Kecamatan Wanayasa juga, dikarenakan ada penyulingan masih membutuhkan biji pala yang ada di luar Kabupaten Purwakarta. Saya menerima asal kualitas bijinya yang sama dengan Wanayasa ini. Biji palanya saya akan terima dengan harga-harga sesuai dengan bagus atau sortiran saya yang diterima oleh pabrik, itu aja. Asal memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat. Jadi para sahabat, ternyata Pak Haji Mahfud ini kewalahan ya untuk mencukupi kebutuhan pala itu sendiri. Karena memang pala ini sendiri selain manfaatnya banyak, ternyata memang merupakan suatu kebutuhan yang diunggulkan di Purwakarta Pak ya. Sehingga mampu mendongkrak ekonomi di masyarakat Purwakarta itu sendiri. Terus untuk selama ini pengiriman atau kebutuhan pala itu sendiri selain Purwakarta, ada konsumen lain nggak Pak untuk memerlukan pala dari Pak Mahfud itu sendiri? Oh, kalau di bidang biji itu saya tidak bisa menjual keluar, walaupun ada kebutuhan-kebutuhan yang dari luar untuk pembelian biji pala. Dikarenakan saya sudah komitmen dengan pabrik yang ada di Wanayasa atau penyulingan yang ada di Wanayasa, wilayah kami dimasukkan bijinya ke sana. Terus kalau bibit saya siap untuk menjual, bibit saya siap untuk menjual bibit pala, tergantung spek atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Saya siap untuk bibit pala. Jadi Pak Mahfud ini hanya menjual bentuk bibit saja keluar ya. Untuk selama ini udah ada permintaan nggak Pak dari luar Purwakarta itu sendiri? Alhamdulillah ada, tapi dikarenakan ini faktor cuaca dan corona, ini sangat menghambat untuk penjualan bibit. Cuaca ya sekarang lagi musim-musimnya kemarau, apalagi musimnya corona, itu aja yang menjadi hambatan kepada penangkar-penangkar yang ada di Kecamatan Wanayasa. Untuk tahun-tahun sebelumnya pernah keluar untuk suplai konsumen keluar Purwakarta atau nggak mungkin keluar Jawa itu untuk bibit pala ini? Oh, kebetulan bibit pala saya belum pernah keluar, walaupun ada yang membutuhkan dikarenakan tahun kemarin untuk pengembangan pala di Purwakarta ini sekitar 21.000 yang dibutuhkan oleh Kabupaten Purwakarta. Jadi memenuhi kebutuhan di Purwakarta sendiri sudah banyak Pak ya, 21.000 para sahabat. Untuk misalnya ada peminat yang ingin beli gitu misalnya Pak, ini misalnya ya, ingin beli bibit langsung dari pembudidaya bibit yang dihasilkan oleh Pak Haji Mahfud ini, kira-kira dikasih tafsiran harga berapa itu Pak? Kalau di saya ini sekitar 25.000 atau 30.000. Ini masalah bibit spek yang 50 ke atas. Setengah meter ya? Setengah meter ya. Itu harga termasuk palapon yang saya biasa jual itu segitu. Namun kalau ada yang membutuhkan, lebih baik datang aja ke nomor WA kami yang ada di sana. Terus apabila tata cara untuk penanaman itu dikenakan ada teori-teori khusus. Tipnya untuk pembibit atau penanaman pala ini 10 berbanding 1. Penjantan 1, betinnya 9. Bisa kami insya Allah bisa membedakan ini mana buah pala, ini yang akan berbuah, ini yang jarang berbuah. Ini walaupun ada 1 yang tidak berbuah, ini termasuk penjantan. Yang dikenakan ini penyerbukan antara jantan dan betinnya. Itu aja. Jadi para sahabat sampai sebegitu mahirnya ya, beliau ini bisa membedakan mana
bibit yang mampu menghasilkan produk unggulan sama mana bibit yang tidak menghasilkan produk unggulan. Sampai semahir itu, saudara. Baik, untuk ada nggak sih tip-tip khusus Pak yang nanti bisa barangkali bisa menginspirasi para pecinta perkebunan khususnya buah pala ini, baik di Purwakarta itu sendiri maupun mungkin para sahabat yang di luar jauh sana ya, mungkin punya minat atau mungkin pengen tahu sepertinya bagaimana sih caranya untuk membentuk bibit pala tersebut menjadi bibit yang menghasilkan buah yang unggulan. Mungkin ada tip khusus Pak yang bisa disampaikan. Itu ada dari mulai kecil, itu saya bisa membedakan mana yang betina, mana penjantan tersebut. Makanya kalau yang membutuhkan, saya insya Allah koleksi bibit, insya Allah saya siap untuk membantu, apalagi yang mau menanam, dikarenakan buah pala ini tidak ada putusnya. Dari mulai bunga sampai pasca panen, sampai yang kecil sekarang masih dibutuhkan, atau pala ini tidak ada putusnya, terus berbuah. Oh iya, iya. Itu aja kebutuhan pala. Kalau dari bibit sendiri Pak, atau benih biji ya, dari pertama menyemai biji sampai nanti berbuah, itu kira-kira menurut pengalaman Pak Haji Mahfud ini perlu berapa lama nih? Perlu berapa tahun? Itu sekitar 3 atau 4 tahun, tergantung spek bibit. Kalau melak yang 1 meter, insya Allah 2 tahun bisa keluar bunga. Itu aja. Ada pengaruh nggak dari mungkin pupuk atau mungkin air atau mungkin iklim yang ada di lokasi itu mempengaruhi nggak untuk pertumbuhan itu sendiri? Kalau pala ini dulunya kalau dibilang pengaruhnya memang ada. Ada ya. Yang kebetulan dikarenakan di daerah kami ini 600 sampai mencapai 1.200 dari DPR. Kalau pala ini dari awalnya kan dari Aceh, terus dari Tidore, itu termasuk Banda itu, yang namanya paritas Banda atau Tidore ini kemungkinan di daerah kritis atau daerah panas juga. Tergantung adaptasinya bibit tersebut. Itu aja tipnya. Untuk penyiraman, pengobatan itu perlu nggak sih Pak? Oh, itu sangat diperlukan. Perlu ya. Diperlukan setelah 3 bulan penanaman atau 2 minggu penanaman, itu dikasih pupuk-pupuk kandang atau pupuk-pupuk yang ada di wilayah kita. Yang lebih bagus itu pupuk jeranti. Yang paling bagus di tanaman kami ini, saya membiasakan memakai jeranti aja itu. Pupuk jeranti itu pupuk termasuk MPK bulat, granul gitu loh. Terus untuk kedepannya, ini kalau berdasarkan pembicaraan kita tadi, saya nilai bahwa bisnis pembibitan pala ini peluangnya banyak sekali ya Pak ya. Karena emang pala itu mempunyai banyak manfaat, terutama buat kesehatan kita para sahabat. Sehingga buah pala ini perlu dipertahankan Pak Mang ya, perlu diperkembangbiakkan. Barangkali nanti mungkin ada sahabat atau pecinta channel KM 97 yang pengen atau berminat ya mengembangkan atau budidaya pembibitan buah pala, nanti bisa menghubungin di nomor HP-nya Pak Haji Mahfud, nanti kita tampilkan. Kira-kira ada pemikiran untuk ngajak atau bergabung dengan yang lain Mbak, atau buka sistem kerjasama nggak Pak? Insya Allah saya siap untuk kerjasama, siapapun yang datang merapat kepada kami, insya Allah saya siap untuk membantu kebutuhan bibit pala tersebut. Saya siap bibit maupun kecuali biji, saya tidak akan menjual biji mentah maupun biji kering. Itu aja. Berarti dari segi bibit saja ya Pak ya? Iya, dari segi bibit aja. Untuk selama ini udah ada dari pihak luar belum Pak yang ngajak kerjasama atau mungkin investasi atau mungkin investor gitu yang bisa merapat ke Pak Haji Mahfud? Kecuali ini ada pelelangan pihak ketiga di tingkat provinsi, itu pasti datang kepada kami membutuhkan bibit pala sekian puluh ribu, itu baru ada invest kepada kami yang datang kepada kami. Kalau selama ini belum ada. Sebagian ya masyarakat yang peluasan tanaman pala, alhamdulillah ada 100 atau 200 batang udah beli dari saya, itu aja. Oke. Baik para sahabat dan pecinta channel KM97, demikian tadi sedikit bincang-bincang saya kepada pemilik
area pembibitan buah pala sekaligus narasumber yang berada di Kampung Karanganyar RT 1 RW 1 Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dengan beliau Pak Haji Mahfud Thohir. Barangkali nanti para sahabat KM97 yang punya minat atau ingin kerjasama, mungkin ingin banyak belajar Pak ya, tentang bagaimana sih cara pembibitan buah pala yang nanti bisa menghasilkan pala yang emang benar-benar diunggulkan. Para sahabat bisa menghubungi langsung pada Pak Haji Mahfud Thohir. Demikian dari saya, selamat bertemu kembali dengan inspirasi bisnis berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.